Gue benci banget sama Cina bro. Gue benci sama Cina. Gue gak mau membuka diri gue tuh sama Cina. Mulai dari ya halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, anjay. Balik lagi ke channel gue Mr. November. Ya hari ini gue lagi pengen ngebahas soal alasan kenapa gue benci sama orang Cina. Wah, jadi gue dulu pernah susah. Jadi dulu keluarga gue itu adalah keluarga yang bisa dibilang keluarga berduit lah pada zamannya gitu. Bokap gue itu dulu adalah seorang direktur di suatu perusahaan. Masih muda banget tuh, bokap gue udah jadi dirut, bener-bener di bawah CEO pangkatnya. Nah, pada saat bokap gue udah tinggi tuh, jabatannya itu malah disalahgunakan sama si pemilik perusahaannya. Nah, si pemilik perusahaan itu adalah orang Chinese bro, gitu. Pokoknya singkat cerita, bokap gue dicurangin deh sama orang Chinese tersebut. Nah, jadi hancurlah keuangan keluarga gue. Dari bokap gue yang dirut, anak-anaknya masih kecil, masih SD apa SMP gue tuh udah jatuh gitu. Nah, bokap gue jadi tukang pecel bro. Bokap gue jadi tukang pecel lele. Bayangin, dari seorang dirut, direktur utama, itu menjadi tukang pecel lele. Sebenarnya jadi tukang pecel lele nggak ada salahnya sih ya. Tapi bokap gue tuh bener-bener pecel lele, bukan yang pecel lele udah kayak pecel lele lela, pecel lele yang terkenal deh, bener-bener merintis dari awal lagi gitu. Ya nggak ada salahnya sih jadi tukang pecel lele, tapi ya disayangkan aja gitu. Dari yang penghasilannya banyak banget, alhamdulillah, sampai drop banget gitu. Ya namanya pelajaran hidup bro. Setelah dari situ gue benci banget sama Cina bro. Gue benci sama Cina. Gue nggak mau membuka diri gue tuh sama Cina. Mulai dari gue SMA, kuliah, SMP sih lebih tepatnya, dari gue SMP, SMA, sampai akhirnya gue kuliah. Gue masih benci banget sama yang namanya Cina bro. Cina tuh udah mendarah daging deh gue bencinya sama mereka. Ya karena gue trauma gitu. Gue trauma pernah ditipu gitu sama mereka. Jadi gue kayak misalnya ada contekan, ada apa, gue tuh nggak bakal minta ke orang Cina gitu sebisa mungkin. Atau gue minta bantuan sama orang Cina gitu, gue nggak bakal mau. Gue udah bertekad gitu kan, gue mau balas dendam lah istilahnya. Ya itu sifat jelek gue zaman dulu lah ya. Akhirnya gue main bola kan gue kan dulu atlet bro. Jadi gue main bola mulu. Gue rasis banget dulu gue main bola tuh. Jadi kalau gue setim itu ada orang Cina bro, dia dari Kalimantan. Nah itu tuh ini banget, gue kerjain mulu bro, junior gue rasis banget. Gue sampai sekarang udah ini sih, udah nggak ada masalah sih ya. Sekarang dia juga nggak jadi main bola, bikin usaha dia. Ya itu gue jahat deh gue zaman dulu. Kalau misalnya lagi main free kick tuh gue suruh jadi pagar betis, terus gue suruh ngambilin bola. Parah deh zaman dulu. Pokoknya kalau Cina, gue sama teman-teman gue tuh udah benci banget. Dan gue jeleknya gue tuh gue provokator parah di situ gitu. Jadi gue tuh ayo kita bantai nih mumpung ada Cina satu orang nih. Jahat deh gue zaman dulu ya, karena gue trauma gitu. Gue trauma dari gue yang punya semuanya, keluarga gue, terus gue jatuh miskin gitu kan. Jatuh miskin karena ditipu orang Cina tersebut gitu. Nah udahlah, akhirnya yang pas gue masih jadi atlet itu ya habis-habisan deh gue kerjainnya. Ya gitu bro, tapi nggak ada puasnya, tau gak lo. Kita udah jahat banget sama dia, dianya juga ngelawan gitu. Tapi kan gue itu banyak gitu, mereka juga berteman. Jadi kalau anak bola itu bro, biasanya ada senioritas junioritas gitu bro. Kalau anak-anak baru gitu, mereka juga punya ini sendiri, punya geng sendiri. Gue juga punya geng gitu kan. Ya udah, akhirnya berantem sampai pukul-pukulan sih zaman dulu. Ya udah selesai, akhirnya kita sama-sama udah makin dewasa. Gue mulai akrab lah sama dia. Pada akhirnya gue kuliah. Pas gue udah mulai kuliah tuh, gue udah mulai banyak teman gue. Kalau gue di SMA itu kan jarang tuh ada orang Cina. Ada orang Cina jarang banget ya, karena kan gue sekolahnya di SMA Cendrawasih, mungkin kalian tahu. Nah itu tuh rata-rata ya orang-orang situ-situ aja gitu, kayak orang Fatmawati, orang Blok M. Jadi jarang gitu ada orang Cina ya. Jadi gue
SMA ya nggak terlalu banyak ngebully sih kalau di sekolah. Nah pada saat kuliah, gue kuliah di Mustopo bro. Gue kuliah di Mustopo, di situ tuh udah mulai banyak orang Cina dari Bekasi, dari Jakarta Utara, dari kota. Nah, gue benci banget tuh. Gue benci banget ngeliat mereka gitu. Nggak senang gue ngeliatnya. Wah lu kalau namanya bener-bener udah pernah disusahin gitu bro sama satu orang gitu. Ya beda-beda orang sih ya. Kalau gue karakternya pendendam parah gue gitu kan. Akhirnya sampailah gue di kuliah itu, di geng gue ada teman gue cewek Cina baik. Dia baik banget tuh orangnya bro. Maksudnya kayak ya gimana ya, pokoknya asik banget deh gitu. Dan gue mulai main lah sama dia, mulai main sama dia. Dan teman-teman dekat gue juga senang gitu main sama dia, karena ya ini Cinanya Cina baik gitu. Ya sebenarnya nggak ada Cina jahat Cina baik sih, sama aja kayak pribumi, ada jahat ada baik. Orang Padang ada jahat, ada orang baik. Orang Medan ada yang jahat, ada yang baik. Pokoknya semuanya sama ya, ada yang jahat ada yang baik gitu. Ini gue cerita menurut sudut pandang gue yang zaman dulu gue masih sempit banget. Nah mainlah sama dia, asik tuh anaknya. Nah udah mulai dari situ gue udah mulai, oh gue udah mulai ini nih, udah mulai nggak terlalu katrol lah kayak zaman dulu gitu kan. Nggak Cina benci. Tapi selain yang teman gue itu, gue nggak Cina tetap benci bro gitu. Sampai akhirnya gue kuliah itu masih main bola terus. Gue main bola terus. Nah kan kita sering main bareng bro, main bola. Nah itu gue mau kemana deh dia. Dan akhirnya kita main bola, punya sahabat juga gue orang Cina. Jadi gue dulu pernah lawan lawan klub bola gitu. Gue mau dikeroyok tuh. Kerjaan gue dulu berantem mulu deh, heran gue anjir. Badan kecil tapi doyan banget berantem, heran gue. Nggak sadar badan tau gak lu. Nyali doang, nggak ada otot tapi. Nah, gue berantem tuh, mau dikeroyok lah gue sama. Jadi kan gue main bola, diajak tuh ke Adidas, main di Adidas. Tim Adidas itu rata-rata orang Cina gitu kan. Nah gue udah diajak songong gitu bro. Nah teman-teman gue, klub gue Cina semua gitu. Nah rata-rata Cina maksudnya, bukan Cina semua. Nah gue kan pemain cabutan, malah berantem dong gue ya kan. Nah gue dibelain lah tuh sama temen gue, nyaris dikeroyokin gue bro. Sebenarnya kalau gue dikeroyokin ya mereka juga bodo amat gitu kan, karena ya lalu cuma disewa, cuma buat main sekali udah bikin rusuh gitu. Ternyata enggak, teman gue nge-backup gue banget bro. Sampai ya bener-bener gue udah jatuh, kalau nggak ada dia gue diinjek-injek tuh pakai sepatu bola. Sepatu bola kan mantep juga bro, kena muka bisa bolong, apalagi yang full besi. Nah mulai dari situ gue mulai kebuka lah otak gue, sampai akhirnya gue masuk dunia pekerjaan. Pada saat gue di dunia pekerjaan, gue dapat manajer bro. Manajer gue tuh Cina, baik banget orangnya, parah. Mulai gue dari beli R25 sampai karir gue di kantor lama gue, ya pokoknya karir gue di kantor lama gue bagus deh. Maksudnya bukan karir di gue kerja ya, tapi ngebentuk diri gue tuh bagus banget di kantor lama gue gitu. Dari yang gue pongo jadi gue bisa tahu gimana orang. Pokoknya gue selalu dikasih kesempatan deh sama manajer gue. Nah manajer gue itu Cina asli bro. Dia orangnya kalau udah marah, buset, galak banget bro, jahat, cewek. Kalau udah marah jahat deh. Nah tapi gue selama sama dia, sekalipun gue nggak pernah dimarahin kayak marahin serius gitu ya. Karena gue nggak pernah namanya ngeduitin dia, nipu dia, atau ya kerja di luar aturan lah gitu. Gue selalu ngikutin rulesnya dia sebisa mungkin. Nah dan dia tuh jadi loyal banget bro sama gue. Kayak waktu itu pernah bokap gue bisa dibilang itu sakit parah, kecelakaan gitu bro, di Kalimantan di kerjaannya. Ya udah gitu, abis-abisan kan, rusak banget badannya, harus diopname beberapa hari. Nah itu manajer gue datang bro, manajer gue datang, padahal nggak kenal siapa bokap gue gitu kan. Datang bawa parcel, bawa duit bro. Gue nggak ngitungin masalah duitnya ya, tapi level gue waktu gue kerja awal itu tuh jauh banget sama dia gitu. Dia manajer, gue masih kacung gitu kan, masih awal kerja, anak baru kemarin sore gitu. Tapi dia datang bro gitu, dia datang ke bokap gue. Ya di situ sih dia udah mulai ngebuka hati keluarga gue sih gitu, udah mulai ngebuka hati keluarga gue soal orang Cina gitu. Ya gimana ya, gak bener seperti yang tadi gue bilang sih, nggak semuanya orang Cina itu sama gitu. Sama kayak sama sih sama kita, tapi mindset gue aja yang salah zaman dulu, otak gue aja yang berantakan. Nah akhirnya
pada saat udah selesai tuh manajer gue dapat lagi gue sahabat baru, senior gue di kerjaan juga. Sampai sekarang dia masih ngedukung banget gue gitu. Jadi dari dulu gue udah dekat banget sama dia. Dia orang Cina Medan bro, orang Hindu, tapi orangnya open minded banget kalau menurut gua gitu. Dia kalau seandainya, kan gue suka debat sama dia, suka nggak debat sih ya, suka tukar pikiran gitu ya. Orangnya ini banget sih, orangnya fair banget gitu. Jadi dia selalu menilai sesuatu tuh nggak dari sudut pandangnya dia aja gitu. Jadi dia bisa jadi diri gua bisa jadi diri dia gitu. Jadi bisa sharing muter dulu deh. Jadi bisa sharing gitu. Nah setelah gua main sama dia, orangnya ini tulus bro. Sampai gue mulai ngevlog. Dari mulai gue ngevlog sampai sekarang alhamdulillah subscriber gue udah lumayan banyak. Dia tuh selalu ngedukung gue bro. Mulai dari ngasih saran gini-gini. Gue waktu itu minta, bang tolong subscribe ya, tonton ya. Nah dia tonton. Sampai akhirnya gue bisa lumayan naik seperti sekarang. Dia masih ngebantu gue bro buat apa namanya, buat ngasih gue link. Kayak sekarang gue alhamdulillah udah dekat sama sebuah brand gitu, lagi buat porto, lagi gue rapihin. Itu linknya dari dia gitu. Gue berterima kasih banget sih sama teman gue ini, abang-abangan gue, senior gue. Walaupun doi Chinese gitu ya, mereka nggak rasis gitu kan. Sebenarnya kadang-kadang kita sendiri sih yang merasiskan diri kita sendiri gitu. Terus gue mulailah main motor kan, pas gue mulai awal kerja tuh gue rutin main motor. Nah pada saat gue main motor itu, gue waktu itu masih pakai Fiction. Ini flashback lagi. Gue masih pakai Fiction di daerah Pik, di daerah Suji. Kalau kalian tahu tuh tempat sekolah apa wihara sih, gue nggak tahu deh. Nah motor gue 150 cc, masih main Instagram dulu. Itu gue diajak lah sama Chinese sana. Bang kita ini nih suka nih sama motornya, mau nggak riding bareng? Ya gue masih pakai Fiction kan, pede-pede aja. Nah, gue mikir wah motor-motor 150 paling kan. Pas gue datang di situ isinya motor 2,5, motor 6,5, motor bahkan ada yang bawa 1000 juga gitu. Nah, gue kaget loh, gila motor keren-keren banget. Itu pertama kalinya tuh gue ngegaul sama Moge kan. Nah, pas gue ngegaul sama Moge, gue kira gue bakal kayak dikacangin gitu kan. Gue ada rasa minder juga dong gitu. Wah, nih semuanya mereka Chinese, gue pribumi sendiri gitu kan. Ternyata enggak bro, jadi gue bener-bener dirangkul gitu. Gue bener-bener dirangkul main sama mereka ya. Gue jadi diri, mereka bisa jadi gue juga bisa jadi mereka gitu. Ya pada saat gue nongkrong, pada saat gue riding gitu ya, mereka nggak mengkastakan apa marga gue atau gue siapa atau tipe motor gue, enggak. Mereka bener-bener ngebaur, ngerangkul gue gitu loh, jadi bagian dari mereka. Nah itu sih yang bikin gue seneng gitu. Nah gue banyak deh sekarang semenjak bermotor sih ya, teman-teman gue yang Chinese tuh banyak banget. Dan mereka orangnya gitu aman-aman aja sih kalau menurut gue. Segitu aja video dari gue cuma mau bilang mohon maaf kalau gue ada kesalahan dalam penyampaian. Seperti biasa gue cuma mau bilang ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya. Dadah.